Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadli dari kelas 8C Kesos Malam. Saya akan menjelaskan materi asumsi teoritis dan metodologi dan aplikasi kebijakan dari mata kuliah perubahan sosial dan dampak sosial. Asumsi teoritis dan metodologi aplikasi kebijakan. Seperti yang ditujukan dalam diskusi sebelumnya, mazhab organisasi merupakan upaya multidisiplin untuk memeriksa prospek pembangunan dunia ketiga. Setiap disiplin berkontribusi dengan caranya sendiri untuk mengidentifikasi isu-isu kunci mengenai modernisasi. Jadi sosiolog fokus pada perubahan variabel pola dan diferensiasi struktural. Ekonom menekankan pentingnya mempercepat investasi produktif, dan ilmuwan politik menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sistem politik. Terlepas dari sifat multidisiplin mazhab, bagaimanapun para peneliti mazhab modernisasi memang berbagi dua set asumsi dan elegi metode dalam studi mereka tentang pembangunan dunia ketiga. Karena banyak ahli teori modernisasi gagal menjelaskan asumsi dan metodologi mereka secara eksplisit, mungkin bermanfaat untuk meninjaunya. Kumpulan asumsi pertama kali yang dimiliki oleh para peneliti modernisasi adalah konsep-konsep tertentu yang diambil dari teori evolusi Eropa. Menurut teori evolusi, perubahan sosial adalah satu arah, progresif dan bertahap, memindahkan masyarakat secara permanen dari tahap primitif ke tahap lanjut, dan membentuk masyarakat lebih mirip satu sama lain ketika mereka melanjutkan di sepanjang jalur evolusi. Berdasarkan premis seperti itu, para peneliti modernisasi secara eksplisit merumuskan teori-teori mereka dengan ciri-ciri berikut. Satu, modernisasi adalah proses bertahap. Teori Rostow misalnya membedakan fase-fase modernisasi yang berbeda yang akan dilalui oleh semua masyarakat. Masyarakat jelas dimulai dengan tahap tradisional yang primitif, sederhana, tidak berdiferensiasi, dan diakhiri dengan tahap modern yang maju, kompleks, dan terdiferensiasi. Dalam hal ini, Levy berpendapat bahwa masyarakat dapat dibandingkan dalam hal sejauh mana mereka telah berpindah dari tradisi ke modernitas. Modernisasi adalah proses homogenisasi. Modernisasi menghasilkan kecenderungan menuju konvergensi di antara masyarakat. Seperti yang dikatakan Levy, seiring berjalannya waktu, mereka dan kita akan semakin mirip satu sama lain karena pola modernisasi sedemikian rupa sehingga semakin tinggi masyarakat modern, semakin mereka mirip satu sama lain. Modernisasi adalah proses Europeanization. Dalam literatur modernisasi terdapat sikap berpuas diri terhadap Eropa Barat dan Amerika Serikat. Negara-negara ini dipandang memiliki kemampuan ekonomi dan stabilitas demokrasi yang tidak tertandingi. Dan karena mereka adalah negara paling maju di dunia, mereka telah menjadi model yang ingin ditiru oleh pendatang baru. 4. Modernisasi adalah proses yang tidak dapat diubah. Begitu dimulai, modernisasi tidak bisa dihentikan. Dengan kata lain, begitu negara-negara dunia ketiga bersentuhan dengan Barat, mereka tidak akan mampu menahan dorongan menuju modernisasi. Meskipun tingkat perubahan dan bervariasi dari satu negara ke negara lain, arah perubahannya tidak. 5. Modernisasi adalah proses yang progresif. Penderitaan modernisasi banyak, tetapi dalam jangka panjang, modernisasi tidak hanya tak terelakkan, tetapi diinginkan. 6. Terakhir, modernisasi adalah proses yang panjang. Ini adalah perubahan revolusioner, bukan revolusioner. Dibutuhkan beberapa generasi atau bahkan abad-abad untuk menyelesaikannya, dan dampaknya yang mendalam hanya akan terasa seiring waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.